الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari konsolidasi di bulan Sya'ban ini, beberapa hari lagi kita akan menuju pembakaran dosa-dosa. Menuju bulan Ramadan. Maka khatib membacakan surat Ali Imran ayat 133 untuk mengajak takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlarilah mencari ampunan dari Rabb kalian dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajakan takwa senantiasa diulang-ulang dan menjadi syarat tegaknya ibadah salat Jumat. Karena manusia ini pada dasarnya adalah para penjahat, termasuk yang sedang berbicara ini. Maka malaikat ketika melihat penciptaan Nabi Adam alaihissalam langsung mengatakan bahwa makhluk ini adalah berpotensi jahat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang begini ya Allah yang dia akan dijadikan sebagai khalifah fil ard, dia penjahat. Dia bisa melakukan berbuat fasad. Fasad itu adalah dosa yang tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri, tapi bisa berdampak secara masif, merusak kehidupan, merusak tatanan peradaban. Dan manusia yang akan dijadikan khalifah ini, kakek buyut kita Nabi Adam itu, sudah ditunjuk oleh malaikat menjadi orang yang disebutkan berlaku fasad. Kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam, dan juga berpotensi untuk melakukan membunuh, menumpahkan darah, wa yasfikud dima. Nabi Adam alaihissalam, kakek buyut kita, apalagi cuma sekedar nurul zaman yang sedang berkhutbah dan jadi khatib ini, maka potensi jahat itu ada. Kenapa potensi jahat ini langsung dilihat oleh seniornya manusia yang bernama malaikat itu? Karena malaikat melihat bahwa kita ini memiliki potensi yang jahat, kecenderungan yang jahat untuk berebut sumber daya. Supaya kita sustain, supaya kita bertahan hidup, supaya kita eksis, maka kita berusaha memenuhi sumber daya yang kita butuhkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potensi jahat itu melekat pada setiap manusia, tinggal bagaimana dia kemudian meredam dan mengarahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbasy syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallah aladzim. Manusia itu kemudian melihat sesuatu yang ada di depannya itu dengan pandangan hubbus syahwat,
sangat butuh, sangat harap, sangat serakah, sangat rakus untuk memperebutkan perempuan, perempuan orang lain, anak perempuan orang lain, memperebutkan istri perempuan orang lain, memperebutkan ibunya anak-anak orang lain. Maka kejahatan ini beredar di darah manusia. Yang kedua, manusia itu punya kecenderungan untuk bertahan dan memiliki massa dan kekuatan. Dia berebut anak orang lain. Dia berebut anak buah orang lain. Bukan hanya anak biologis, tapi anak-anak ideologis. Kita berusaha mengambil kekuasaan dan meraih massa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Juga kita serakah untuk mengambil harta yang bertumpuk-tumpuk, emas, permata, perak, bukan hanya sekian ons dan sekian kilogram batang-batang emas, tapi kita ingin merebut devisa, merebut tumpukan emas di negara-negara, berusaha merebut emas di provinsi-provinsi, berusaha merebut emas di kota dan kabupaten. Maka kecenderungan manusia itu bisa menjadi jahat. Maka manusia itu juga memiliki kecenderungan untuk mengambil kendaraan-kendaraan, kuda-kuda, jalur-jalurnya. Kalau kuda berjalan bisa di bukit-bukit, tetapi kendaraan masa sekarang itu harus menggunakan moda transportasi. Maka manusia bisa menjadi jahat karena dia bisa berebut urusan untuk mengurus moda transportasi dan menguasainya untuk kepentingan diri. Jalur apakah itu? Apakah jalur sutra atau jalur ikatan baru yang dimuncurkan? Maka manusia punya kecenderungan untuk berkuasa dan mengambil alihnya. Juga urusan pangan, energi, sawah dan ladang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kakek buyut kita yang dituding oleh malaikat dan darah itu mengalir juga di tubuh kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dijelaskan oleh malaikat memiliki potensi sedemikian rupa, setiap Jumat diminta untuk melakukan konsolidasi, penataan kolbu, penataan rohani, penataan wawasan, melakukan pelurusan terhadap bagaimana kita menata kehidupan ini agar tidak terjerat di dalam tuduhan para penjahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa selamat hanyalah orang yang takwa. Maka setiap Jumat diajak untuk menjadi takwa. Karena orang demi mempertahankan kehidupannya dan berusaha terus menambah sumber dayanya, dia bisa menyikut kawan seiring. Dia bisa menggunting di dalam lipatan. Dia bisa membuat inside trading, membuat perusahaan di dalam perusahaan. Membuat saudaranya yang tadinya mengajarkan kepada jaringan untuk bisa tumbuh, ditinggalkan. Membuat janji-janji yang tidak benar dalam perjanjian. Inilah manusia, termasuk yang sedang berbicara ini, memiliki potensi yang demikian. Maka mari kita bersama-sama mengejar ketakwaan itu dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau sudah urusan minta ampun, agar kita tidak menjadi penjahat, maka kita disuruh berlari oleh Allah, termasuk yang sedang berbicara ini. Karena potensi itu mengalir. Karena kakek buyut juga dituduh oleh para malaikat, dituding di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membersihkan itu adalah istighfar. Maka setiap nabi ketika memiliki keahlian dan keterampilan dan ketinggian ilmu peradaban, sehingga setiap nabi itu bisa menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat, pengendali sumber daya, bukan hanya menjadi pekerja sumber daya, tapi pengendali sumber daya, khalifah fil ard. Maka setiap nabi itu ada istighfarnya. Setiap nabi itu diajarkan ilmu taubat yang setinggi-tingginya. Nabi Adam alaihissalam setelah mengalahkan senior-seniornya para malaikat dalam ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih disuruh untuk tinggal sebentar di jannah. Uskun anta. Pelajaran belum selesai. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam diberikan pembelajaran bahwa setinggi-tingginya ilmu itu masih bisa tergelincir oleh syaitan. Maka ketika tergelincir oleh syaitan, Nabi Adam diberikan ilmu pamungkas untuk turun ke muka bumi, saudara-saudara. Ilmu itu adalah ilmu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ilmu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran langsung. Fatalaqqa Adamu min rabbih. Ditentir langsung Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu taubat, ilmu istighfar, ilmu minta ampun ini adalah ilmu ketinggian. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam mendapatkan ilmunya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Yunus ketika mengalami emosi di dalam perjalanan dakwahnya, ada episode Nabi Yunus alaihissalam yang pertama, ada episode Nabi Yunus alaihissalam yang kedua. Nabi Yunus alaihissalam yang kedua di dalam kearifannya mendapatkan ilmu taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setiap nabi ada ilmu taubatnya. Nabi Sulaiman ketika dalam ketinggian kerajaannya lalu kemudian melakukan kesalahan di hadapan Allah, dia berikan ilmu taubat. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Karena pada dasarnya manusia ini punya kecenderungan untuk menjadi penjahat, terutama yang sedang berbicara di depan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelaskan potensi perut dan di bawah perut yang berbahaya itu, yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, chapter karakter building, chapter ketiga, yang menjelaskan tentang tadi kecenderungan manusia cinta pada perempuan, anak-anak, harta, sawah, ladang, kendaraan. Maka kemudian diberitahu tentang siapa orang yang lebih baik dari itu, yaitu adalah orang yang takwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang ke-14 dalam surat Ali Imran. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang kemudian bisa menyelamatkan diri dari potensi jahat yang pernah dituding oleh malaikat dan diketahui karena material kita, raw material kita diketahui oleh para malaikat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 6 perilaku yang harus dilakukan agar kita selamat di dalam menyelamatkan diri, agar kita tidak terjebak menjadi penjahat-penjahat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan yang pertama adalah ayat yang ke-17 di dalam surat Ali Imran, As-sabirin. Maka yang bisa menyelamatkan diri dari potensi jahat itu yang ada pada manusia, yang kalau tidak dikendalikan dia bisa serakah, rakus, menghabisi kawan seiring, melecehkan teman-teman yang dulu seperjuangan. Maka disebutkannya as-sabirin, orang yang sabar. Yang kedua, was-sadiqin, orang yang punya integritas. Yang berikutnya adalah wal-qanitin, orang-orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal-munfiqin, dan orang yang berusaha terus berinfak. Wal-mustaghfirin bil ashar, dan memiliki kesempatan untuk bertaubat di waktu sahur. Perpanjang sujud kita pada saat seakrab-akrab kita dengan Allah di waktu sahur di bulan Sya'ban ini. Setelah malam nisfu Sya'ban dilanjutkan dengan lanjutan menjelang bulan Ramadan. Perpanjang sujud kita untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Panjangkan sujud kita minta ampun kepada Allah. Karena kalau sudah bisa melakukan itu, maka karakter ke-6 yang bisa selamat dari para penjahat, karakter yang melekat pada tubuh kita ini adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yaitu Allah bersumpah dan juga malaikat bahwa ada karakter yang ke-6 ini yang akan membuat manusia itu selamat dari kejahatan itu adalah orang-orang yang pintar dan tahu mengenerate kekuasaan. Orang yang pintar dan bisa membuat tegaknya keadilan. Karena keadilan itu tidak bisa diceramahkan. Keadilan itu harus di tangan para penguasa. Maka kalau kita tidak berkuasa, yang ada kita cuma membicarakan permasalahan orang-orang berkuasa lalu kita hanya berkeluh kesah. Maka orang yang bisa mengendalikan kejahatan yang masif dan bergerombol ini, yang bisa menyelesaikannya adalah ulul ilmi qa'iman bil qisti, yaitu orang pintar yang tahu berbuat kekuasaan.
Tidak cukup pintar, tapi dia harus tahu mengenerate, membuat kekuasaan. Maka para penguasa di zaman dahulu kala, ketika kemudian Fir'aun merajalela dengan kolaborasi kekuatan militer dan pengusahanya, maka dia merekrut orang pintar, tapi mereka menipu rakyat. Namanya sahirun alim. Orang pintar, tapi menipu data-data. Orang pintar, tapi berbohong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa selamat anak cucu Adam itu adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Orangnya pintar, punya ilmu, tapi tahu mengenerate kekuasaan, menggalang massa dan kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu hanya bisa terjadi kalau kita beristighfar di waktu sahur. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun menuju bulan pengampunan yang sebentar lagi akan membakar dosa-dosa kita, agar kita sampai nafas kita, jantung kita di bulan pembakaran bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita dikabulkan oleh Allah, mendapatkan barakah di bulan Rajab, barakah di bulan Sya'ban, lalu barakah di bulan Ramadan. Maka pidato kebangsaan dari Nabi Nuh alaihissalam setelah kemudian perahu Nabi Nuh mendarat, maka mereka yang terlanda oleh azab yang masif, hancur infrastruktur, suprastruktur, maka yang dilakukan dalam pidato kebangsaan Nabi Nuh alaihissalam adalah mengajak istighfar. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-10, Nabi Nuh berpidato, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Itu pidato kebangsaan Nabi Nuh alaihissalam ketika berusaha membangkitkan rakyat ketika selesai menghadapi azab yang besar, kondisi yang berat, rusak infrastruktur, suprastruktur, rusak perekonomian, tidak baik-baik saja. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan pidatonya, kalian semua beristighfarlah, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, semuanya, tua, muda, semuanya. Faqultu astaghfiru rabbakum. Maka balasannya kalau kemudian melakukan istighfar secara masif, rakyat masif, 50% plus 1 itu masif, melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebaikan. Dikirim air yang barokah dari langit, nanti mengalir di tubuh ini, tidak menjadi penyakit. Bukan air yang menjadi bencana, longsor, galodo, dan air yang menyebabkan racun demi racun turun berton-ton, berliter-liter. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yumditkum bi amwali wa banin. Kalau kalian banyak istighfar, maka nanti akan ditambah harta kalian. Maka moga-moga dengan beristighfar seluruh hutang-hutang pinjaman kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pidato Nabi Nuh. Termasuk hutang bangsa ini dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Lalu anak-anak yang banyak itu menjadi barokah. Anak-anak yang baik, anak-anak yang santun pada orang tuanya, anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan, qurrata ayun. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, wa yaj'alakum jannatin, dan kalian nanti akan mendapatkan kebun. Kebun itu pasti ada tanahnya. Kebun tanpa tanah, rooftop, itu tidak sehebat kebun yang punya tanah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanah-tanah yang diambil oleh orang-orang yang sombong, zalim, memagari tanahnya rakyat, maka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristighfar, mengaku salah, takut kepada Allah yang Maha Dikdaya, Maha Perkasa, dan tidak takut lagi pada manusia,
Maka hadirin yang dirahmati Allah, wa yaj'al lakum anhara. Maka tanah-tanah kebun-kebun itu dipasok oleh Allah pengairannya. Dipasok oleh Allah bagaimana kelancarannya dari hulu ke hilir. Maka itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam lisan yang mulia pidato kebangsaan Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan pengampunan pembakaran dosa. Mari berlari. Mari berlari. How fast we are. Seberapa cepat kita sebenarnya berlari, hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Seberapa cepat kita mengejar Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kalau kita datang merangkak, maka Allah datang berjalan kecepatannya kepada kita. Kalau kita berjalan kepada Allah dalam hadis, Allah berlari mencari kita. Kalau kita berlari mencari Allah, maka Allah lebih cepat itu mencari kita dan berikan pengampunan. Dan tadi janji Nabi Nuh alaihissalam bahwa nanti akan diberikan beberapa hal yang hebat dan mulia, akan terjadi kehebatan di negeri yang hebat ini. Moga-moga menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sekeluar dari masjid ini kita bisa bernyawa, diberi kesempatan bertemu keluarga. Maka mari kita menundukkan wajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Bersihkan kalbu kita. Seraya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlari kita kepada Allah, jiwa dan raga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر